Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia itu. Oke, langsung ya kita mulai. Apa sih sejarah ketatanegaraan itu? Sejarah ketatanegaraan merupakan suatu tonggak atau bahan-bahan untuk mengevaluasi suatu permasalahan dari waktu ke waktu agar terciptanya tatanan negara yang baru. Kemudian bagaimana sih awal mula sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia itu? Awal mula sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia itu sendiri sejak awal kemerdekaan Indonesia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya. Fungsi dari mempelajari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu agar dapat terciptanya pikiran-pikiran atau ide-ide untuk membentuk suatu aturan ketatanegaraan yang fleksibel. Kita dapat lebih tahu bagaimana sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu sendiri. Dalam metode kali ini, metode apa sih yang digunakan dalam artikel ini? Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode studi literatur, yang mana studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Sejarah adalah suatu kejadian atau permasalahan yang terjadi di masa lalu yang dapat memberikan suatu gagasan maupun ide untuk memberi suatu pengalaman. Tidak hanya itu, sejarah juga dapat menjadi tonggak keberhasilan dalam mengambil suatu tindakan untuk melaju ke depannya. Selanjutnya adalah ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dimulai pada demokrasi masa revolusi. Demokrasi masa revolusi dimulai pada tahun 1945 hingga 1950. Demokrasi ini tidak berjalan dengan baik karena adanya revolusi fisik. Demokrasi ini juga menggunakan konstituante UUD 1945. Kemudian dilanjutkan dengan demokrasi lama, yaitu demokrasi lama terdiri dari dua demokrasi, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 hingga 1959, yang mana demokrasi ini menggunakan konstituante UUDS 1950. Kemudian demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi ini menggunakan konstituante UUD 1945. Selanjutnya dilanjutkan dengan demokrasi Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru ini resmi dilaksanakan dengan ditandainya keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru ini menggunakan konstituante Pancasila dan UUD 1945. Setelah berakhirnya masa demokrasi baru, digantikanlah dengan demokrasi masa transisi, yang mana demokrasi ini dimulai pada setelah kekuasaan diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Demokrasi masa transisi ini tetap menggunakan konstituante Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Selanjutnya adalah demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi dimulai sejak berakhirnya masa demokrasi masa transisi, yang mana demokrasi ini juga menggunakan konstituante Pancasila dan UUD 1945. Namun banyak perbaikan peraturan-peraturan yang lebih demokratis untuk meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia bermula dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu bermula dari demokrasi revolusi, demokrasi Orde Lama, demokrasi Orde Baru, demokrasi transisi, dan demokrasi reformasi. Yang mana sampai saat ini masih menggunakan sistem demokrasi tersebut, yaitu demokrasi reformasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.